Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia, saya dari suku Banda. Di sini saya akan menceritakan Kerajaan Demak. Asal-usul Kerajaan Demak tidak diketahui dengan jelas. Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam Jawa yang berdiri pada perapatan akhir abad ke-15 di Demak. Demak sebelumnya merupakan kadipaten yang tunduk pada Majapahit yang telah melemah saat itu. Untuk beberapa tahun sebelumnya melepaskan diri, menurut cerita tradisional Jawa yang populer. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah, anak Raja Majapahit terakhir. Status Demak adalah Kesultanan Ibu Kota Demak, yaitu Bintaro, Prawoto, Jepang. Bahasa yang umumnya digunakannya adalah Jawa kuno. Selanjutnya berkembang menjadi Jawa modern seperti sekarang. Agama yang dianut oleh warga Kerajaan Demak yaitu Islam. Pemerintahnya monarki absolut Islam. Raden Patah, Tanggrana, Pati Unus, Tanggrana, Sunan Pramoto, Arya Pengangsang. Sejarahnya yaitu penyebaran Islam di Jawa. Kerajaan Demak sekarang bagian dari Indonesia. 1. Raden Patah. Raden Patah merupakan putra dari pemimpin Kerajaan Majapahit yang bernama Raden Brawijaya. Dari kahanannya dengan seorang putri Karaton Campa. Di dalam Kerajaan Demak, Raden Patah adalah raja pertama dan menjabat selama 18 tahun, mulai dari tahun 1500 sampai 1518. Selama ia berkuasa di Kerajaan Demak, banyak hal yang sudah ia bangun, mulai dari rumah peribadatan termasuk Masjid Agung Demak yang sampai sekarang masih berdiri dengan kokoh di pusat kota Demak. 2. Pati Unus. Setelah Raden Patah menjadi raja di Kerajaan Demak, ia kemudian memiliki seorang anak yang bernama Pati Unus, di mana anak dari Raden Patah ini kemudian naik tahta setelah masa kekuasaan sang ayah sudah berakhir pada tahun 1518. Akan tetapi Pati Unus hanya berkuasa selama 3 tahun saja. Lalu Pati Unus diberi gelar dengan sebutan Pangeran Sabrang Lor. Hal itu terjadi berkat perih awasannya kepada Portugis dalam usahanya merebut Malaka. Namun sayangnya Pati Unus gugur dalam usahanya untuk menyerbu Portugis yang kedua kalinya ke Malaka pada tahun 1521. Ketiga, Sultan Trenggana. Sultan Trenggana menjadi salah satu raja dalam silsilah Kerajaan Demak yang dikenal karena pertempurannya dalam merebut Sunda Kelapa dari tangan penjajah Portugis yang ada di bawah pemimpinan Fathahillah. Di masa kekuasaan Sultan Trenggana, kerajaan besar yang ada di Jawa seperti Kerajaan Madura, Blambangan, Mataram, dan Pajang berhasil dikuasai oleh Kerajaan Demak. Kemudian pemerintahan Sultan Trenggana berakhir setelah ia wafat ketika peperangan yang terjadi di Pasuruan tahun 1546. Yang ketiga, Fathahillah. Fathahillah atau Fadilah Khan atau Fatehan, ejaan orang Portugis, adalah Laksamana Cirebon dan tokoh penyebar Islam yang dikenal karena pemimpin penaklukan Sunda Kelapa pada tahun 1527 dan mengganti nama menjadi Jayakarta. Penaklukan ini adalah salah satu misinya untuk menyebarkan Islam ke wilayah Kerajaan Sunda di Jawa Barat dan mencegah bahwa Portugis membentuk benteng di sana. Saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.